manusia untuk menangkapnya. Nah ini khawfillah rahimahullah, hal-hal yang semacam ini sering terjadi. Allah Ta'ala sering memberikan ilham, memberikan wahyu, memberikan bantuan di saat-saat yang sulit kepada manusia. Kalau dia dekat dengan Allah, in tansurullah yansurkum, fadhkuruni azkurkum. Jadi semacam itu. Ketika kita ingat kepada Allah, Allah tidak akan melupakan kita. Ketika kita membela agama Allah, Allah akan membela kita. Ini satu kondisi yang sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa uhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hadza, dan kita tahu nanti pada ayat-ayat yang sesudahnya kita akan melihat bagaimana ketika Nabi Musa alaihi salam sudah menduduki jabatan penting, ya, dia sebagai menteri keuangan, dalam satu riwayat disebutkan semacam itu, maka dia akan membuka apa yang terjadi sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa uhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun, dan mereka tidak sadar. Ada yang mengatakan mereka itu tidak merasa atau tidak sadar dengan adanya wahyu dari Allah. Mereka tidak tahu itu. Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Yusuf alaihi salam. Ada pula yang mengatakan mereka tidak tahu nanti bahwa yang mereka temui di istana adalah Yusuf alaihi salam. Jadi ada beberapa tafsiran dari para ulama. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, tentu ini menurut Muhammad Ali As-Sabuni bahwa wa faidatu hadzal wahyi ta'nisu, adanya informasi dari Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang semacam ini kepada Nabi Yusuf yang kondisinya sedang sulit ketika itu, ini memberikan ketentraman kepada dia, menenangkan hati dia, wa taskinu nafsi wa izalatul gham wal wahsha an qalbi bi annahu sayahsul lahu al khalas min hadhihi al mihnah, bahwa pada suatu saat dia akan mendapatkan keselamatan, dia akan lulus dari semua ujian ini. Ini janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ayat yang ke-15. Waja'u abahum. Nah, ketika mereka sudah selesai melakukan rekayasa dan rencana, tadi artinya Nabi Yusuf alaihi salam sudah dimasukkan ke dalam sumur, kemudian mereka pulang. Waja'u, mereka datang kepada ayahnya. Waja'u abahum, mereka datang kepada ayahnya. Jadi mereka pulang ke rumah. Waja'u abahum isya'an yabkun. Kapan mereka pulang? Mereka pulang di waktu isya', di waktu malam. Jadi waktu malam artinya mereka lakukan sepanjang siang. Jadi mendekati sore mereka sudah pulang. Ketika pada waktu malam, pada waktu isya, mereka datang menemui ayahnya. Dan mereka datang menemui ayahnya dalam kondisi yabkun, menangis. Ini tangisan, bukan tangisan yang sebenarnya, tapi tangisan yang dibuat-buat. Mereka sengaja menampakkan itu. Mereka sedang bersandiwara di hadapan ayah mereka. Jadi mereka menangis. Tabakau, bukan buka yang sebenarnya, tapi pura-pura menangis. Biasa orang kalau ingin menutupi kesalahan dan dosa yang dilakukan, biasanya memperlihatkan drama atau sandiwara. Aktingnya itu bagus. Ini yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Yusuf alaihi salam. Qalu ya abana. Ketika datang dalam kondisi menangis semacam itu, kemudian mereka berkata kepada ayahnya, ya abana, wahai ayah, inna dhahabna nastabiq. Kita ini tadinya pergi bersama dengan Yusuf dan kita melakukan lomba macam-macam. Ada yang mengatakan lomba panah, ada yang mengatakan lomba perang dan sebagainya. Nastabiq artinya kita berlomba di padang pasir itu. Karena itu permainan mereka. Kemudian
pada saat yang semacam itu, wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina. Kita tinggalkan Yusuf, dia menjaga barang-barang kita. Jadi karena mereka sedang beradu, berlomba, pakaian mereka, makanan mereka ditinggalkan di satu tempat, dan yang menjaga itu adalah Yusuf alaihissalam. Ini pengakuan mereka. Pengakuan mereka semacam itu. Jadi kita tinggalkan Yusuf menjaga barang-barang punya kita. Fa'akalahu dhi'b. Ternyata ketika kita sedang main-main, dia dimakan oleh serigala. Fa'akalahu dhi'b. Ini bukan cuma dimangsa, katanya para ulama, ini fa'akalahu, dimakan oleh serigala, bukan cuma dimangsa. Kalau dimangsa itu muqaddimahnya makan. Kalau dimangsa itu baru muqaddimahnya, tapi ini dimakan, artinya sudah sampai benar-benar habislah itu Yusuf alaihissalam. Fa'akalahu dhi'b. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Dan mereka berkata kepada ayahnya, wa ma anta bimu'minin lana, dan kita tahu engkau tidak akan percaya sama kita. Engkau tidak akan percaya. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Walaupun kita ini sudah jujur, katanya. Biasa ya. Jadi orang bohong ngaku jujur itu biasa, bukan cuma sekarang, zaman dulu juga semacam itu. Jadi kalau ada orang yang padahal betul-betul dikenal sebagai pendusta, tapi dia katakan saya jujur, saya benar, ya itulah memang semacam itu senjata mereka. Kalau perlu bersumpah, ya. Jadi ini yang disebutkan walau kunna shadiqin, walaupun kami jujur pasti kamu tidak akan percaya. Tapi Nabi Yakub alaihissalam, sang ayah, tidak membenarkan dan juga tidak mengingkari. Nah ini caranya. Jadi dia tidak membenarkan apa yang mereka katakan dan juga tidak mengingkari. Mereka disebutkan di dalam ayat yang ke-18, waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Nah, jadi kita lihat sandiwaranya mereka ini sempurna. Datang dengan kondisi pura-pura nangis. Kemudian mereka menceritakan dengan nada agak sedih semacam itu. Dia katakan kita lagi main-main, kemudian dia dimakan sama serigala. Dan mungkin engkau tidak akan percaya walaupun kita ini jujur. Jadi mereka melakukan itu dan disebutkan waja'u, bahkan mereka membawa barang bukti yang juga dibuat-buat. Barang buktinya juga dibuat-buat. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Mereka bawa pakaian yang dipakai oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi pakaiannya itu sudah dilumuri dengan darah, disebutkan di sini bidamin kadhib, darah dusta, darah bohong. Jadi nggak tahu dia dapat darah dari mana, dilumuri ke pakaiannya Yusuf alaihissalam agar orang tuanya percaya. Nah ini cara ya. Jadi merekayasa alat bukti dan sebagainya itu sudah ada sejak zaman dulu. Ala qamisihi bidamin kadhib. Qal bal sawwalat lakum anfusukum amra. Cuma komentar yang diberikan oleh Nabi Yakub alaihissalam, dia sudah merasa ini ada sesuatu. Kayaknya kalian ini buat-buat sesuatu. Ada sesuatu yang kalian sembunyikan di sini. Ini komentar yang diberikan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Dan kemudian dia mengatakan fasabrun jamil. Udahlah, nggak bisa, percuma, bantah-bantahan juga percuma. Ya. Jadi yang paling baik sikap yang diambil oleh Nabi Yakub alaihissalam, fasabrun jamil. Sudahlah, sabar. Sabarnya juga sabar yang indah. Sabrun jamil. Nah, ini ikhwafillah rahimakumullah yang dilakukan oleh Nabi Yakub. Apa itu yang disebut dengan sabrun jamil? Sabar yang indah. Kenapa Allah Ta'ala menegaskan dengan kata-kata fasabrun jamil? Ya, ada sebagian yang mengatakan bahwa kesabaran itu memang indah pada hakikatnya. Kesabaran itu indah, sesuatu yang indah. Orang yang sabar itu orang yang punya perilaku indah. Ada pula yang mengatakan fasabrun jamil di sini maksudnya adalah kesabaran
yang tidak disertai oleh keluarga.